Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman kelas 6 angkatan 18 yang Ustadz banggakan, yang pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya yang tidak terhitung yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat bersama keluarga yang solih, nikmat kita diberikan teman-teman yang baik, lebih khusus lagi nikmat Islam dan nikmat iman. Ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini sampai akhir zaman nanti. Teman-teman kelas 6 yang semoga Allah berkahi, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surganya Allah. Dan beliau melanjutkan sabdanya, "Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Dan jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka yang begitu dahsyat. Subhanallah, begitu ngeri ujung dari perbuatan dusta atau bohong ya teman-teman. Namun Allah juga muliakan seseorang yang ia berusaha untuk berkata jujur dengan derajat dan tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah banyak manfaat yang bisa diambil ketika seseorang berkata jujur. Di antaranya kisah sahabat Nabi yang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang panjang pernah diceritakan bahwa ketika Rasul akan melakukan ghazwah atau penyerangan ke kota Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam pada waktu itu, ada 3 sahabat Nabi yang mereka mangkir atau tidak ikut perang. Salah satu di antaranya adalah sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena ia sakit ataupun ada suatu masalah tertentu. Bahkan menurutnya hari tersebut justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa ia merasa enggan atau malas untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW, sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah. Kemudian saat pasukan Rasulullah kembali ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan kemarin. Apa yang terjadi teman-teman? Akibatnya Rasulullah dan para sahabatnya
mendiamkan beliau. Kemudian setelah beberapa hari berlalu, bahkan di dalam riwayat tersebut dikatakan sampai 50 hari didiamkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang menjelaskan tentang bahwa Allah telah menerima taubatnya Ka'ab dan 2 orang lainnya dalam surah At-Taubah. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil 'usr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah benar-benar telah menerima taubatnya Nabi, orang-orang muhajirin dan ansor yang mengikutinya dalam saat-saat sulit, setelah hampir-hampir saja hati sebagian mereka bermasalah. Lalu Allah menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad, sampai-sampai mereka merasa sumpek dan menderita. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Teman-teman kelas 6 yang Allah muliakan, dari kisah di atas kita bisa ambil ibrah atau pelajaran. Yang pertama, kejujuran akan membuat kita menjadi tenang, dan kebohongan pasti akan membuat hati kita menjadi gelisah. Dan berkat kejujuran itu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, hendaknya kita menanamkan kesadaran dalam diri kita untuk selalu berperilaku jujur ya teman-teman, baik kepada Allah, pada orang lain maupun diri sendiri. Jika kita sudah membiasakan perilaku jujur ini, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan berperilaku jujur terkadang sangat pahit pada awalnya, tetapi percayalah bahwa buah manis akan kita dapatkan di akhirnya nanti. Perilaku jujur bisa diterapkan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di sekolah maupun di rumah maupun di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada. Di sekolah atau saat daring seperti ini, kita praktekkan. Kita bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu. Kita jujur mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tidak menyontek pekerjaan teman, mengisi lembar mutabaah dengan jujur, ya, dan yang lainnya. Di rumah juga kita bisa meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua, memberitakan hal yang benar. Contohnya saat meminta uang untuk kebutuhan suatu hal, kita harus jujur, tidak menutup-nutupi masalah pada orang tua, tidak melebih-lebihkan kabar atau berita yang itu kita niatkan untuk membuat orang tua kita senang saja, dan yang lain sebagainya. Itu mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kejujuran dan dijauhkan dari kedustaan atau bohong, karena itu merupakan akhlak yang buruk dan sifat dari orang-orang yang munafik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.